Mari kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan pagi ini. Tuhan, kami percaya pagi ini Tuhan, Kau sudah siapkan yang terbaik bagi hidup setiap kami. Firman-Mu Tuhan yang menjamin kami sampai akhir, dan firman-Mu Tuhan yang membuat kami menjadi lebih kuat. Mari Bapa, biar kami mau siapkan hidup kami, kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh menerima benih yang akan Kau taburkan dalam hidup setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom ya, hari ini adalah hari kelima di bulan terakhir ya. Tinggal 26 hari lagi kita akan menyudahi tahun 2023. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika saya menyiapkan apa yang harus disampaikan, kita dalam 2 minggu ini dibekali dengan semua firman tentang terang, tentang generasi bintang. Karena apa? Karena kita nanti tanggal 12 akan dilantik, benar? Dan yang namanya dilantik itu perlu dipersiapkan. Laksana seorang prajurit yang akan menghadapi sebuah promosi, ya, dia akan menghadapi semua proses, akan dibekali, akan menghadapi secara real dalam kehidupan, dalam keprajuritannya, ya. Ketika bisa lulus, ketika bisa lolos, maka akan ada pelantikan dan promosi yang akan diterima oleh seorang prajurit. Nah, kita, saudara, kita akan dilantik mendapatkan promosi dari Tuhan. Amin. Amin, saudara. Apa yang Tuhan sediakan tanggal 12 nanti, itulah promosi yang sedang Tuhan sediakan untuk hidup kita. Nah, hari ini saya dapat tentang new season, next level. Karena saya percaya ketika kita akan menjadi generasi bintang, bintang itu adanya di atas apa di bawah, saudara? Saya mau tanya. Di atas. Berarti hidup kita akan melejit ke atas. Amin. Amin, saudara. Aminnya nggak yakin. Amin. Ketika kita nanti dilantik menjadi generasi bintang, maka kita akan menjadi bintang-bintang yang akan menyinari, ada di atas, ada di top, ada di tempat tertinggi. Dan itulah dimana kita akan mengalami yang namanya level kita naik di hadapan Tuhan. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31 berbunyi seperti ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini ayat yang terkenal yang sering kita baca. Yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru, dikatakan. Seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Maka tadi di akhir kita menyanyikan sayap-sayapku menguat. Karena untuk kita menjadi generasi the star generation, saudara, kita akan terus terbang lebih tinggi. Diperlukan sayap-sayap yang terus diperkuat di dalam nama Tuhan. Kita nggak bisa terus terbang tinggi tapi kalau sayap kita bolong. Kita nggak bisa kita terbang tinggi kalau sayap kita bocor. Bayangkan kalau misalnya seekor burung sayapnya ada yang terluka, tidak akan bisa dia terbang dengan maksimal, saudara. Jangankan seekor burung, sebuah pesawat kalau sayap kanan kirinya ada yang bolong, maka akan berkata lain, situasinya akan berbeda. Makanya kenapa tadi kita sama-sama menyanyikan sayap-sayapku menguat, karena diperlukan sayap-sayap yang kuat untuk kita terus naik bersama dengan Tuhan, supaya ketika kita ada di atas, kita nggak menjadi bintang yang jatuh, bintang yang redup, tapi kita akan tetap menjadi bintang-bintang yang bersinar di mata Tuhan. Hari-hari ini kita sedang menanti-nantikan apa yang akan Tuhan berikan tanggal 12 nanti. Meskipun sudah di spoiler, sudah dikasih tahu, tapi saya percaya Tuhan punya hal-hal yang lain yang akan Tuhan berikan tanggal 12 nanti. Ketika tadi saya katakan kita akan menjadi bintang-bintangnya Tuhan, menyinari,
maka kita akan ada di atas, saudara. Tuhan akan mengangkat hidup kita. Tuhan akan mengangkat level hidup kita ketika kita benar-benar lulus, pas, lolos, dan terima pelantikan itu menjadi Star Generation. Dengan kata lain, kita akan terbang terus lebih tinggi, terus naik, terus level up. Ini yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Hari-hari ini, dalam 3 minggu sampai tanggal 12 nanti, terima semua perbekalan, saudara. Firman yang disampaikan kemarin tentang terang yang bersinar, kalau nggak salah ya. Terang, bersinar. Aduh, bosan. Terima aja, saudara. Karena ini adalah bekal yang penting untuk kita bisa menjadi paket komplit dan dinyatakan lulus, seperti anak-anak sekolah yang sudah menyelesaikan ujian atau yang masih lagi ujian, nanti bagi rapot lulus menerima hasil yang terbaik. Dan kita pun hari ini sedang menanti-nantikan, sedang belajar, sedang menghadapi ujian, sedang menghadapi yang namanya soal-soal yang diberikan sama Tuhan melalui firman-Nya. Dan ketika kita menjadi pelaku firman, kita langsung menghadapi itu, maka lakukanlah sesuai dengan firman Tuhan. Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Ulangan pasal yang ke-28 ayat 13 sampai 14. Tuhan akan mengangkat kita semua menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kita akan tetap naik dan bukan turun apabila kita mendengarkan perintah Tuhan Allah kita yang disampaikan pada hari ini, kita lakukan dengan setia. Amin. Dan apabila kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang diberikan kepada kita pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Dengan kata lain, Tuhan pengen kita tetap setia, tetap ada di dalam jalan Tuhan, menerima semua apa yang Tuhan berikan setiap hari di tempat ini, karena Tuhan akan membuat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Ini firman yang menjadi ayat kuat dalam hidup saya, bahwa saya percaya bahwa Tuhan menciptakan kita bukan untuk kita menjadi turun, tapi Tuhan menciptakan umatnya, menciptakan kita semua supaya apa? Supaya kita mengalami next level, terus naik di hadapan Tuhan. Tapi cobaan datang, tapi semua masalah ada. Ya itulah yang harus kita jalani, Bapak Ibu Saudara. Untuk kita mendapatkan hasil yang terbaik, perlu yang namanya sacrifice dan pengorbanan. Anak sekolah kalau mau dapat ranking 1 perlu belajar, perlu datang ke sekolah setiap hari. Nggak mungkin dia cuma datang, duduk, tidak mendengarkan gurunya jelasin apa, ujian datang dia nggak belajar atau ranking 1, itu nggak mungkin. Anak-anak belajar, bahkan les, ya, sore-sore les, ya kan, pulang sekolah les. Yaitulah persiapan-persiapan yang dilakukan untuk apa? Untuk mengejar ranking 1, untuk mengejar hasil yang terbaik. Dan kalau kita di hadapan Tuhan, kita lakukan dengan setia apa yang Tuhan firmankan setiap hari, setiap pagi, kita lakukan dengan setia, maka Tuhan akan mengangkat kita semua menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Kita nggak pernah tahu tahun depan 2024 akan terjadi apa. Kita nggak pernah tahu apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Di berita dikatakan di Cina mulai ada virus yang baru, ada penyebaran wabah dan segala macam, nyamuk dan segala macam. Tapi satu hal yang harus kita tahu, kita punya Tuhan yang akan menjamin dan menyelamatkan kita. Satu hal, kita akan dibawa Tuhan masuk dalam next level bersama dengan Tuhan. After tanggal 12 nanti kan libur, saudara, ya. Terakhir tanggal 16 PW. Karena jangan karena nggak ada PW, nggak ada PD jadi hilang semua, jangan. Tapi apa yang akan kita dapatkan nanti, simpan baik-baik
kunci rapat-rapat. Bahkan saat libur sekalipun gak ada PW, gak ada PD di tempat ini, tetap kita punya relation dengan Tuhan. Amin. Dan hari ini saya mau bagi 3 poin untuk kita bisa terbang menuju level yang lebih tinggi setelah nanti kita akan dilantik menjadi generasi bintang. Yang pertama, kita mau buka dari Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30. Roma 8 ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Siapakah semua orang itu, saudara? Kita semua, amin. Amin. Kita yang sudah dipilih dari semula, ditentukan oleh Tuhan Allah Bapa. Lalu Tuhan Allah Bapa mengirim Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam hidup kita, supaya Yesus menjadi yang sulung, menjadi pegangan dan pedoman hidup kita. Dan kita semua yang sudah ditentukannya, sudah dipilihkannya, dikatakan akan dipanggilnya. Kita yang dipanggil maka akan dibenarkannya, dan kita yang dibenarkannya maka akan dimuliakannya. Poin yang pertama, apa yang harus kita perbuat untuk kita terus naik ke level yang selanjutnya? Tetap semakin menjadi serupa dengan gambaran Tuhan. Untuk merubah konsep Tuhan dalam hidup kita, untuk merusak gambar diri Tuhan dalam hidup kita itu gampang, saudara. Berbuatlah dosa, berbuatlah hal yang tidak-tidak, menjauhkan diri dari Tuhan, maka rusak semua, hilang semua rupa dan gambar Allah dalam diri kita. Tapi dikatakan kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, dibenarkan, dipanggilnya, dan dimuliakan. Dan yang namanya pilihan, saya percaya pasti menjadi prioritasnya Tuhan. Amin. Tuhan akan melihat, matanya tertuju pada setiap kita, asalkan tetap semakin serupa dengan Tuhan. Efesus 1 ayat 4. Sebab Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Firman-Nya, sebab di dalam Dia Allah telah memilih Bom dan Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Amin. Semakin serupa, segambar, tetap ada di dalam Tuhan. Inilah yang Tuhan kehendaki after nanti kita dilantik, saudara. Tadi saya katakan bintang itu bisa jatuh, bintang itu bisa redup. Kita banyak melihat artis-artis yang notabene juga anak-anak Tuhan, ketika menjadi terkenal, menjadi bintang film, menjadi bintang dunia, akhirnya menjauh dan lupa sama Tuhan, dan akhirnya apa? Jatuh, saudara. Bahkan bukan cuma anak-anak Tuhan, semua orang, saudara-saudara kita juga ketika menjadi bintang, banyak dielu-elukan oleh semua orang, menjadi famous, menjadi terkenal, akhirnya apa? Jatuh, karena menjauhkan diri dari rupa dan gambar Allah. Ada satu statement berkata, semua mau menjadi bintang atau mau jadi terkenal. Siapa sih yang nggak mau sukses? Siapa sih yang nggak mau terkenal? Beberapa teman-teman saya
punya mimpi dulu, pengen jadi orang terkenal, bukan cuma dalam dunia mungkin keartisan, tapi dalam dunia perbisnisan dan segala macam. Mereka mengejar itu supaya apa? Supaya dikenal menjadi bintang. Saya punya adik kelas jadi artis sekarang, sedang meroket karirnya, menjadi terkenal, menjadi bintang dunia. Tapi apakah itu menjamin kita menjadi bintang-bintang di mata Tuhan? Statementnya berkata seperti ini: semua mau menjadi bintang atau terkenal, tetapi kita nggak perlu menjadi terkenal untuk bisa menjadi bintang-bintangnya Tuhan. Cukup jadi anak-anak Tuhan, maka kita akan diangkat menjadi bintang sama Tuhan. Amin. Kalau Tuhan yang mengangkat, kekal semuanya. Tapi kalau dunia yang berkata, wah, Indra bom-bom udah jadi artis sekarang, ya kan? Ini contoh, saudara ya. Jadi penyanyi terkenal mungkin, ya kan? Atau jadi bintang film. Kalau hari setelah saya tahu bahwa saya terkenal dan saya melupakan apa yang saya dapat dari tempat ini, saya otomatis akan pindah ke ibu kota dan saya melupakan semua pengajaran-pengajaran Tuhan. Saya menikmati star syndrome dalam kehidupan saya. Mungkin tidak lama saya akan jatuh. Ini contoh ya, jangan sampai terjadi. Iya, saya nggak mau jatuh, saya mau terus naik dan tidak turun. Contoh, saudara, kita melupakan, kita menjauhkan dari rupa dan gambar Tuhan, maka akan dengan sangat gampang iblis menjatuhkan setiap kita. Tetapi hari ini tidak perlu kita yang menjadi terkenal, famous. Cukup kita menjadi anak-anak Tuhan. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu Saudara, mau dikenal oleh sesama kita atau mungkin oleh pemimpin kita? Beberapa nih saya buka ya, Ibu Rani. Kalau anak-anak itu kadang takut ngelihat oma katanya. Saya nggak tahu kenapa. Jangankan anak-anak, pengurus inti saja kadang tuh takut, ya kan? Takut aja yang ngomong, takut. Kenapa sih harus takut? Saya bilang, oma baik kok, nggak mungkin oma gigit, nggak mungkin oma marah. Saya bilang, biar oma tahu, biar oma kenal siapa kalian. Saya bilang. Sekarang pertanyaannya, saudara, lebih milih mana? Kita dikenal oleh sesama kita, akan oleh pemimpin kita, atau kita dikenal oleh Tuhan, saudara? Nah, pilih yang mana ya? Dikenal sama Tuhan, saya percaya Dia tidak akan meninggalkan kita. Hari nanti di mana akan ada pengangkatan, kalau Tuhan mengenal nama kita, maka kita akan dipanggil, ayo bom-bom naik, saya kasih sayap double porsi karena badan kamu besar, ya kan? Saya nggak akan kasih kamu sayap yang kecil, saya akan kasih kamu sayap yang double porsi, ya kan? Hari-hari ini cukup kita dikenal sama Tuhan, maka Dia akan membawa dan mengangkat setiap kita. Lalu yang kedua, Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12 berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesuslah terang dunia. Barang siapa mengikut Yesus, percaya sama Yesus hari ini, maka kita tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan kita akan mempunyai terang hidup. Amin, saudara. Yang kedua poinnya adalah letakkan Yesus selalu, always, di tengah-tengah kehidupan kita. Belajar untuk menyatakan Tuhan selalu akan apapun keputusan yang kita ambil, akan apapun sikap yang kita ambil, akan apapun perbuatan yang kita ambil.
Karena dialah yang mempunyai terang itu, dan dia akan menyinari hidup setiap kita. Saya percaya kalau kita punya terang Tuhan dalam hidup kita, maka hidup kita nggak akan jadi gelap, saudara. Ketika nanti kita dilantik dan kita menaruh Tuhan dalam hidup kita, saya percaya kita nggak akan pernah menjadi bintang-bintang yang jatuh dan tergeletak. Yohanes 12 ayat 46, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Intinya adalah Tuhan pengen kita tidak tinggal di dalam kegelapan, saudara. Nah, kamu punya Tuhan, kamu punya aku sebagai terang dan sebagai pelita yang menyala dalam hidupmu. Maka tetap ikut aku dan percaya aku. Maka aku akan membuka jalan dan meluruskan jalan dan menerangi jalan, supaya kita bisa melihat setiap penggenapan janji-janji Tuhan. Kalau gelap, saudara, kita nggak akan pernah bisa lihat apa yang ada di hadapan kita. Tapi hari ini Tuhan pengen kita meletakkan Tuhan dalam hidup kita, supaya Yesus sebagai penerang di dalam jalan kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, ini yang sulit, ya. Ulangan 28 ayat 1, ayat yang terakhir. Ulangan 28 ayat 1 berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Saya ulang, jika kita hari ini baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah kita dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepada kita pada pagi hari ini, maka Tuhan Allah kita akan mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi. Amin. Amin, saudara. Poin yang ketiga yang tadi saya katakan kadang sulit adalah tentang komitmen, taat, dan setia sampai akhir. Banyak anak-anak Tuhan jatuh dalam hal komitmen. Banyak mungkin pelayan-pelayan Tuhan jatuh dalam hal komitmen. Tapi hari ini kita mau belajar untuk kita komit dan submit sama Tuhan. Tuhan, aku mau komitmen untuk aku boleh taat dan setia di dalam jalan Engkau sampai garis akhir. Kalau kita bisa komit sama Tuhan, nanti ketika kita ada di atas, kita mengalami level up, next level, apakah komitmen kita tetap sama ketika kita mulai dari nol bersama dengan Tuhan? Kita lahir baru, kita bertobat, menyala-nyala, punya passion, punya gairah. Tuhan, aku mau komit setia sama Engkau sampai akhir. Tapi ketika nanti diangkat sama Tuhan tinggi, apakah komitmen kita tetap sama? Godaan mungkin akan datang, cobaan mungkin akan datang. Yusuf dan Ayub menjadi contoh di mana mereka itu tetap komit, setia, dan tahan uji. Sama-sama tahu kisah Yusuf dan Ayub, ya Bapak Ibu Saudara, tidak perlu saya jelaskan lagi. Dua tokoh ini menjadi contoh betapa besarnya komitmen Yusuf dan Ayub di hadapan Tuhan Allah. Hari-hari ini, saudara, mari siapkan hati, mental, tubuh, jiwa, roh. Ketika kita akan menjadi the star generation, kita akan next level di dalam Tuhan, kita akan tetap menjadi pribadi yang sama dan tidak berubah. Setia, taat, komitmen, serupa dengan Allah, taruh Tuhan dalam hidup setiap kita. Kita akan jadi pribadi yang sama ketika nanti kita ada di atas, saudara. Hari-hari ini tadi saya ngomong, bekal diberikan setiap hari. Mari ambil semua bekal-bekal ini, saudara. Siapkan hati kita, pikiran, tubuh, jiwa, roh
bejana kita, wadah kita, untuk kita disiapkan, dipersiapkan, dilantik menjadi Star Generation tanggal 12 nanti. Percaya saudara, firman Tuhan pagi ini berkata dalam hidup setiap kita bahwa kita tidak akan menjadi ekor, tapi kita akan tetap menjadi kepala bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang membela kita, Tuhan yang mengangkat kita, dan gak ada satupun dunia ini yang bisa menjatuhkan kita. Amin. Karena ada Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan berkati kita semua saudara. Coba tayangkan tadi Ulangan 28 ayat 1 tadi. Ya, dikatakan begini ya. Setiap orang itu rindu untuk diangkat di atas segala bangsa di bumi. Saudara bayangkan orang yang diangkat tinggi-tinggi di atas segala bangsa di bumi. Berarti semua bangsa di bawah, kita di atasnya. Wow, luar biasa banget. Nah, kan ada dua. Dikatakan mendengar suara Tuhan baik-baik. Baik-baik ya. Saudara pernah memikirkan gak yang dinamakan dengan mendengar suara Tuhan baik-baik? Artinya mendengarkan suara Tuhan baik-baik itu adalah konsentrasi. Nah, kamu di tempat ini semuanya termasuk saudara dan saya, waktu dengerin firman Tuhan konsentrasi enggak? Pikirannya kemana-mana enggak? Lagi mikirin segala sesuatu, persoalan dalam hidup kita, terus kita pergi persekutuan, pergi PW saat ini dengerin firman Tuhan, maupun pada saat menyembah Tuhan, memuji Tuhan, konsentrasi enggak? Itu pertanyaannya ya. Jawab masing-masing. Dikatakan melakukan dengan setia segala perintahnya. Sudah setia? Bukan 1, 2 perintahnya, segala. Jadi komplit semuanya. Semua yang diperintahkan Tuhan itu harus dilakukan dengan setia. Artinya apa? Apa arti melakukan segala sesuatu dengan setia? Konsisten. Hari ini kita melakukan suatu hal yang setia. Kamu udah setia? Sudah. Kemarin aku melakukan. Nah, kalau hari ini enggak, besok melakukan. Besoknya enggak lagi. Melakukan lagi. Itu namanya enggak konsisten. Arti daripada setia itu konsisten. Nah, kalau kita dapat melakukan segala sesuatu itu, baru kita akan mendapatkan dan diangkat di atas dari segala bangsa di bumi. Seringkali kita mengatakan, aku tuh sudah melakukan. Konsisten enggak dalam kita melakukan? Kamu baca firman Tuhan, baca. Konsisten enggak? Itu persoalannya. Saya sudah melayani, konsisten enggak waktu kita itu melayani? Ditambah lagi satu hal yang sangat menyukakan hati Tuhan adalah di dalam melakukan segala sesuatu itu yang Tuhan rindukan adalah lakukan dengan sukacita, bukan karena terpaksa, bukan karena ada sesuatu yang kau harapkan. Tapi melakukan itu dengan sukacita. Itu hal yang paling Tuhan suka. Kalau saudara dan saya melakukan segala sesuatu itu dengan sukacita, dengan santai. Artinya santai itu bukannya tidak bertanggung jawab, tapi gak ada beban. Banyak sekali ya. Kalau sudah mulai, kamu harus nyampein firman Tuhan. Aduh jangan sih, saya lagi begini, lagi begitu, lagi begini. Aduh kayaknya gak bisa. Belum apa-apa itu sudah merupakan beban. Aduh saya mau mimpin pujian.
misalnya. Belum apa-apa seperti ada beban yang berat. Sedangkan firman Tuhan mengatakan, mari kepadaku semua orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Nah, arti daripada melakukan segala sesuatu dengan santai itu lega, sukacita. Sukacita sekali. Itu yang Tuhan sangat suka. Jadi pelayanan tidak merupakan beban, ya. Tugas tidak merupakan beban. Saya berdoa untuk tanggal 12 ini semua yang ditugaskan, baik yang harus kerja keras seperti GK ini kerja keras, kudu masak, kudu ini, kudu itu. Mungkin ada rasa khawatir, jangan-jangan nanti nggak cukup dan sebagainya. Lakukan dengan sukacita. Asyir melakukan tugas dengan sukacita. Pemimpin pujian, pemain musik semua lakukan dengan sukacita. Multi lakukan dengan sukacita. Penari melakukan dengan sukacita. Ya. Saya pun mengatakan kepada Tuhan, Tuhan benar-benar saya akan kau perintahkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Buat saya menanti-nantikan akan hal itu. Ajar aku untuk melakukan dengan benar-benar full heart. Enggak pakai merasa aduh beban ya, beban banget. Saudara, saya itu kan Selasa di sini, Rebu di Jakarta. Ini pelayanan loh, bukan main-main. Di Jakarta tanggal 13, tanggal 14 di Jakarta lagi. Pulang ke sini, tanggal 16 nyampaikan firman Tuhan lagi. Kan masa satu bahan dikasihkan sini. Enggak kan? Banyak sekali hamba Tuhan yang begitu. Dapat firman sekali, nyampaikan di sini dengan hal yang sama. Saya pun belajar ya untuk terus nanya Tuhan, ini yang kau mau yang mana? Jadi benar-benar tidak mudah. Saya pun mengajar hidup saya. Mau belajar Tuhan, buat apapun yang kau perintahkan kepada saya tidak merupakan beban. Ya. Saya berdoa biar semua tugas yang diberikan tanggal 12 ini jangan merupakan beban, supaya saudara dan saya bisa next level. Ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatu yang kau berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih buat pujian dan penyembahan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kau berikan buat kami. Kami tahu Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang konsisten. Segala sesuatu dengan santai kami lakukan dengan penuh sukacita. Itu tidak mudah. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kalau kami seringkali gagal di dalam melakukan segala-galanya. Dan biarlah hari ini kami mulai menyadari siapa diri kami yang sebenarnya. Tolong Tuhan, biar kami boleh mencapai next level untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapak. Saat ini persiapkan hati kami untuk melayani Engkau Raja di atas segala raja tanggal 12 ini. Sebagai semua pelayan, kami berdoa dimanapun kami berada. Kau siapkan hati kami. Kau beri roh kerinduan yang sangat Tuhan untuk datang ke tempat ini. Untuk benar-benar Tuhan meraih, menyediakan diri untuk apa yang Engkau akan berikan. Ada suatu perjanjian antara Engkau dengan kami. Untuk Engkau bawa kami menjadi generasi bintang. Untuk Engkau bawa kami naik untuk lebih tinggi lagi. Untuk menerangi dunia ini pada tahun depan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu.
Bapa yang di surga, saat ini kami datang, biarlah persiapan demi persiapan yang kami lakukan tanggal 12 ini Tuhan, kami minta anugerah-Mu turun atas kami. Semua dilakukan oleh karena anugerah-Mu, dan kami dapat melakukan dengan sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami berdoa pada saat ini juga bagi setiap kami dimanapun kami berada yang mengalami persoalan, beban, kami minta di dalam nama-Mu financial freedom terjadi, tidak akan berhenti sehingga kami mengalami suatu kelepasan di dalam segala perkara sampai akhir tahun ini Tuhan. Semua dapat kami selesaikan, semua masalah kami Kau ambil alih Tuhan, dan Kau yang akan menyelesaikannya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami minta kepada-Mu ya Tuhan, apa yang kami dengar, apa yang terjadi banyak di medsos Tuhan, adanya berita-berita, adanya sakit penyakit, adanya perkara-perkara yang kami sungguh tidak mengerti. Tapi pada saat ini kami minta di dalam nama-Mu, biarlah Engkau lepaskan kami, lepaskan Indonesia, lepaskan keluarga kami dari segala musibah, dari segala sakit penyakit, dari segala perkara yang tidak baik. Biarlah keluar dari Indonesia, tidak masuk ke dalam Indonesia, tidak masuk kepada setiap pulau, tidak masuk kepada setiap provinsi, tidak masuk pada setiap kota media, tidak masuk dalam setiap kecamatan, tidak masuk dalam setiap kelurahan, tidak masuk dalam rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah proteksi yang berasal daripada-Mu, melakukan proteksi yang luar biasa, bahwa covenant of blood dari Engkau menguasai akan seluruh kehidupan kami dimanapun juga kami berada. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Sungguh Tuhan, kami hanya berdoa kepada-Mu. Engkau pegang kendali atas bangsa dan negara kami, baik keadaan politik, keadaan ekonomi. Tuhan, kami minta aturlah yang terbaik Tuhan buat negara kami ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya, kami berdoa untuk Bapak Presiden kami dan semua stafnya untuk mengatur segala sesuatu sehingga mendatangkan kebaikan buat bangsa ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami berdoa untuk ibadah kami sebentar sore. Engkau siapkan hati Ibu Selvi untuk dapat menyampaikan pesan-Mu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang datang. Kirimkan jemaat-Mu dimanapun juga mereka berada. Kau siapkan hatinya. Biarlah pujian, penyembahan dan semua ibadah kami dari awal sampai akhir, Engkaulah yang memegang kendali. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh acara-acara yang diadakan di tempat ini. Mulai dari besok terus menerus terjadi, di mana Natal akan diadakan sekolah di tempat ini. Tuhan, kami minta Engkau terus melakukan yang terbaik buat tempat ini. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau menerima kekuatan baru. Kami mau menerima daya tahan tubuh yang baru terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Tidak ada sesuatu yang berani mendekati hidup kami. Engkaulah perisai kami, kekuatan, kesehatan, perisai menguasaikan seluruh kehidupan kami. Kami terima dengan utuh di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan.
Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini menguasai akan hidup kami ya Tuhan. Menguasai akan pikiran kami, mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami. Benar Tuhan, kami minta di dalam nama-Mu. Biarlah seluruh hidup kami ada di dalam kekuasaan yang berasal daripada-Mu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau kikis habis. Berkati tangan kami Tuhan, dan berkati kaki kami. Biarlah perjalanan kami hari ini menjadi perjalanan yang berhasil. Semua yang kami kerjakan hari ini mendatangkan berkat yang berkelimpahan. Tidak akan terjadi kekurangan dalam hidup kami. Berkat-Mu terus mengalir dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami bukan hanya cukup, tapi kami akan berlebih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.